Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah salawatullahi wassalamu alaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dengan memperbanyak kalimat hamdalah. Semoga menjadi penyebab bertambahnya selalu nikmat-nikmat Allah kepada kita sekalian. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi bulan Ramadan. Dalam hitungan hari insyaallah kita akan menyambutnya. Sebagaimana yang biasa disebutkan oleh ulama kita bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram dan Ramadan adalah bulan kita memanen. Nah, maka mudah-mudahan bulan Sya'ban kita menyiram-nyiram ketaatan-ketaatan kita yang mulai kita bangun di bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan. Semoga di bulan Ramadan kita semakin kuat untuk melakukan aktivitas ibadah kita dengan semaksimal mungkin. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah beberapa menit ke depan kita pelajari satu surah lanjutan dari surah Al-Lail yang sengaja kita tidak selesaikan di ujung-ujung ayatnya untuk kita nanti mempelajari beberapa surah yang ujung-ujung ayatnya nanti bertemu dengan surah-surah sebelumnya. Pembahasan kita surah Al-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam jika dia menjadi tenang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak murka kepadamu. Dari ayat inilah diceritakan asbabun nuzul surah Ad-Duha, bahwa Muhammad wahai Muhammad, Tuhanmu tidak marah dan tidak meninggalkanmu. Diceritakan oleh para ulama tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak kedatangan Jibril sampai beberapa hari, disebutkan 14 hari, bahkan dalam riwayat sampai sebulan, yang membuat beberapa orang-orang kafir musyrikun itu mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan,
wadda'ahu rabbuhu, ai pacce ke Muhammad, ai tidak ada harapan, tidak turun wahyu sama kamu. Allah Tuhanmu itu sudah meninggalkan kau. Kalimat itu membuat Nabi gelisah. Yang lebih menggelisahkan sebab ada seorang wanita yang masih keluarga beliau, itu kata-katanya lebih menyakitkan, yaitu Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Jadi istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Itulah sebabnya kenapa di surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab wa imra'atuhu, istrinya Abu Lahab tidak disebut namanya karena namanya cantik, Ummu Jamil, ibu orang yang baik, yang cantik, tapi tidak cantik kelakuannya, maka tidak disebut. Ummu Jamil ini istri Abu Lahab, ketika mendapatkan Nabi lama tidak kedatangan Jibril, kata-katanya itu sangat menghina. Dia bilang begini sama Rasulullah, ya Muhammad, mali ara syaitanaka la ya'tik. Muhammad, kenapa itu setanmu tidak datang-datang? Itu kurang ajar. Jadi dia menyamakan Jibril dengan setan. Maka Nabi pun bersedih. Yang kemudian diceritakan dua kisah yang lebih dominan menjadi sebab kenapa wahyu terlambat datang kepada Rasulullah. Kisah pertama adalah di saat Nabi lama menunggu Jibril datang membawa wahyu, tak lama kemudian datanglah Khawlah, salah seorang kerabat beliau yang biasa bantu-bantu membersihkan rumah beliau. Maka Khawlah ini mengatakan, izinkan saya bersih-bersih rumah tak? Maka Rasulullah mengatakan, iya silakan. Dibersih-bersihkanlah. Ternyata sapu Khawlah ini sampai di ujung kolong ranjang beliau sallallahu alaihi wasallam, dan didapatilah ada anjing kecil mati di bawah kolong ranjang beliau. Setelah didapat, dikeluarkan anjing itu, tak lama kemudian datanglah Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, inni ishtaqtu ilaika, sungguh saya sangat rindu untuk bertemu kembali kepadamu wahai Jibril. Tapi apa yang menyebabkan engkau tidak datang-datang? Maka Jibril mengatakan, sebagaimana yang engkau tahu, saya tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Nah, disinilah menjadi hukum bahwa rumah yang ada anjing di dalamnya itu menyebabkan rahmat Allah menjauh. Jadi jangan sampai ada anjing. Cuma sekarang 2-3 tahun terakhir hal seperti ini dinormalisasi. Dimunculkanlah ada wanita bercadar. Ibu pernah lihat, Bapak pernah lihat di medsos, bahkan masuk di televisi, wanita bercadar yang main-main dengan anjing. Nah, itu ingin sebenarnya menipu kita bahwa masa tahu itu tahu baiknya sama binatang, pakai cadar lagi. Paling itu sesuatu yang menipu. Kisah kedua yang menjadi cerita tentang asbabun nuzul ayat ini adalah Rasulullah pernah ditanya oleh orang-orang Quraisy, mempertanyakan 3 hal. Siapa manusia pertama yang pernah mengelilingi timur dan barat? Yang nanti jawabannya Dzulkarnain. Kemudian tentang Ashabul Kahfi,
dan tentang ruh. Nabi ketika ditanya, karena Nabi sangat mengandalkan wahyu, beliau langsung bilang, datang miki besok. Datang miki besok. Nabi lupa bilang insya Allah. Dan itu menjadi hukuman untuk Rasulullah karena tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Maka di sini menjadi pelajaran bahwa sebagaimana yang kita pernah pelajari di surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali berjanji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang kecuali dengan mengirinya dengan kalimat insyaallah. Itu penjelasan tentang asbabun nuzul surah Ad-Duha. Bagian kedua, mari kita lihat satu-satu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-duha wal-laili idza saja." Kalimatnya menggunakan kalimat sumpah. Demi waktu duha dan demi waktu malam jika dia menjadi tenang. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran, jika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu minimal berada padanya dua hal. Yang pertama, dia sangat urgen. Yang kedua, dia memiliki keutamaan. Maka Allah bersumpah demi waktu duha. Yang kemudian pertanyaannya, apa waktu duha itu? Apa yang dimaksud dengan waktu duha? Sekarang pelan-pelan kita sebutkan definisinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, juga Imam Al-Qurtubi, dan Imam Al-Qurtubi lebih banyak menyebutkan beberapa definisi duha. Yang pertama, waktu duha maksudnya awalun nahar, awal siang. Kenapa definisinya yang benar adalah awal siang? Karena kalimat berikutnya adalah malam. Pasangan malam adalah siang. Maka wadduha, demi waktu duha, maksudnya demi awal siang. Pagi menjelang siang. Dan inilah, dengan terjemahan inilah menyebabkan kita mengetahui bahwa sholat duha itu dilakukan di awal siang, yaitu setelah syuruk. Setelah syuruk sekitar 10 menit ke depan, setelah terbit matahari, disitulah awal waktu sholat duha. Dan sebagaimana yang kita jelaskan, semakin dia semakin terik, maka semakin afdal lah melakukan sholat duha. Dan itu juga wadduha menyebabkan, setelah disebutkan definisinya adalah awal siang, itu berhubungan dengan sholat Idul Adha. Idul Adha itu asal katanya duha. Jadi waktu sholat yang dilakukan di waktu duha. Dan yang lebih pastinya berdasarkan hadis Nabi bahwa duha maksudnya awal siang, awalun nahar, adalah hadis Nabi SAW bahwa Allah berfirman, man shalla arba'an fi awalin nahari kafahu Allahu yaumahu. Barang siapa yang sholat 4 rakaat di awal siang, maksudnya barang siapa yang sholat 4 rakaat duha, maka Allah akan menjamin rezekinya di hari itu. Yang sebagaimana kita sering ketahui bahwa dengan hadis inilah banyak mubalik kita menamakan sholat duha dengan sholat pengais rezeki. Ya, itu yang pertama. Jadi ad-duha maksudnya awalun nahar, awal siang. Yang kedua, ad-duha juga maksudnya adalah
Al-waqtu alladhi kallamallahu Musa, waktu duha adalah waktu di mana Allah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi Allah biasanya berdialog dengan Musa di waktu duha. Dan sekali lagi itu menunjukkan betapa waktu duha itu adalah waktu yang sangat mulia. Waktu duha juga yang ketiga, maksudnya adalah waktu di mana Nabi Musa beradu mukjizat dengan tukang sihir Fir'aun, berdasarkan ayat wa ayyuhsyaran nasu duha. Dan ketika manusia dikumpulkan di waktu duha, jadi Fir'aun menantang Musa untuk mengumpulkan manusia lalu melawan tukang-tukang sihir Nabi Musa. Wadduha, demi waktu duha, di mana waktu itulah Allah berbicara dengan Musa. Dan walaili idza saja, waktu malam adalah malam yang dimaksud adalah malam Mi'raj, malam ketika Nabi Mi'raj ke langit, yang kita sebut kita dapatkan bahwa Mi'raj itulah waktu di mana Rasulullah mendapatkan perintah salat. Wadduha dalam pengertian yang lain disebutkan maknanya demi waktu duha adalah nurul jannah. Jadi waktu duha adalah cahaya syurga. Dia adalah cahaya syurga. Itu yang keempat. Yang kelima, wadduha, demi waktu duha disebutkan demi waktu yang cahaya duha itu Allah mencampakkan ke dalam hati orang-orang yang soleh. Sebagaimana kekuatan cahaya siang di waktu pagi, begitulah cahaya yang dimasukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, walaili idza saja, itulah keadaan hati orang-orang kafir yang gelap. Jadi hati orang-orang beriman itu bercahaya sebagaimana cahaya duha. Dan kebalikannya, hati orang-orang kafir sangatlah gelap sebagaimana gelapnya malam. Itu ayatnya. Kemudian kita sambung ayatnya. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam ketika dia menjadi tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sungguh wahai Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak murka kepadamu. Dari kalimat ini, setelah rentetan ayat wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, para ulama mengatakan di sini memberikan petunjuk bahwa innallaha la yatruku ibadahus salihin. Yakinlah wahai orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang selalu taat, sungguh Allah tidak akan pernah meninggalkan kalian. Jadi kalau kita sudah berusaha jadi orang yang baik, orang yang soleh, melakukan ketaatan, lalu ada permintaan-permintaan yang kita panjatkan kepada Allah, maka bersabarlah. Allah tidak meninggalkanmu. Jadi tidak semua doa yang tidak langsung terkabul dan lama dinanti pengabulannya itu berarti Allah meninggalkan kita. Tidak sama sekali. Rasulullah SAW dalam riwayat pernah berdoa, yang saya lupa apa doa Nabi saat itu. Itu doanya Nabi, nanti 3 tahun berikutnya baru
baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya berdoa itu tidak akan pernah sia-sia. Berdoalah. Cuma kan kita selalu hamba-hamba Allah ini atau orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah ini, kalau berdoa maunya langsung dikabulkan. Dah. Capek mau berdoa, tidak dikabulkan juga. Kalimat itu sebenarnya tidak pantas. Yang lebih pantas adalah ketika kita orang mengatakan, kenapa doaku tidak dikabulkan? Kabulkan juga. Harusnya pertanyaan yang diajukan, apakah mungkin ibadah saya sudah diterima atau justru ditolak? Itu yang sebenarnya diajukan. Kita selalu mengatakan, ditolak di doaku. Pace, setengah mati yang berdoa tidak dikabulkan. Maka untuk itu mari kita dengarkan satu wasiat yang sangat baik. Jangan marah ketika doamu tidak kunjung dikabulkan, tapi bersyukurlah karena Allah tidak langsung menghukummu akan satu dosa yang kau lakukan. Ini sebenarnya impas dia sebenarnya. Justru yang jadi pertanyaan, mungkin terlalu banyak dosa aku ini sampai tidak dikabulkan. Jadi jangan marah kalau ada deh, setengah mati kau berdoa, pergi toma lagi umroh, minum air zam-zam di depan Ka'bah, kucintomi lagi Hajar Aswad, berdoa tidak dikabulkan. Hei, Anda itu jangan marah kalau doamu belum dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan. Tapi berhati-hatilah dan bersyukurlah, untungnya Allah tidak langsung menghukum, tidak langsung menghukum perbuatan dosa kita. Untuk itu Bapak Jamaah sekalian, supaya saya tidak lupa hubungannya dengan ini, sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk menengok kembali, dan saya ulang ceramah-ceramah Zainuddin MZ. Kalimat ini sering saya ulang di sini, tapi ada kalimat berikutnya yang cukup mengagumkan. Kalimat ini beliau Zainuddin MZ, sepekan yang lalu saya putar lagi Pak. Dia bilang begini, iblis dosanya cuma satu, dia diusir oleh Allah dari surga. Lah kita dosanya banyak, mau masuk. Itu bagaimana ceritanya itu? Iblis dosanya cuma satu, diusir dia dari surga. Lah kita dosanya banyak, mau masuk, tapi tidak berhenti di situ. Ada kalimat berikutnya yang membuat saya secara pribadi terenyuh. Kalimat pertama ini membuat kita sadar diri. Itulah sebabnya ahli hikmah mengatakan ada dua ilmu yang perlu kita pegang. Ilmu tahu diri dan tahu batas. Dua ilmu ini perlu kita pegang. Ilmu tahu diri dan ilmu tahu batas. Ketika beliau mengatakan iblis dosanya cuma satu, diusir dia dari surga, padahal sudah enak-enak di surga. Cuma satu kesalahannya, keluar dia. Lah kita dosanya banyak, mau masuk. Ternyata beliau belum berhenti di situ. Beliau mengatakan, untungnya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan pendendam. Untungnya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan pendendam. Sampai di situ kalimatnya saya sempat merenung. Kalau saya ada yang bikin salah sama saya, kalau sakit sekali hatiku, ku bilang suatu saat ku balas kok, ku dapat kok. Tapi subhanallah, Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Berapa banyak dan berapa kali kita istilahnya patotuai sebenarnya sama Allah. Berapa kali, tapi Allah tidak marah sama kita. Justru kata beliau, dengarkanlah bagaimana kasih sayang Allah kepada kita yang selalu berbuat dosa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melewati batas. Mari sini. Mari sini. Katakan kepada hambaku yang telah melewati batas, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Mari sini. Dan Allah tegaskan di dalam surah An-Nahl. Saya setelah dengar ceramah itu saya cari-cari di mana kira-kira beliau ambil dalil. Ternyata betul dalam surah An-Nahl. Ayat berapa ini Pak Ustaz? Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah langsung menghukum hamba-hambanya yang melakukan dosa saat itu juga, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menundanya, bukan menunda untuk balas dendam, bukan. Allah sengaja menunda supaya kita mengambil kesempatan itu, jedah itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, innallaha a'dzara ibadihi ila sittina sana. Allah memberikan uzur kepada kita semua sampai umur 60 tahun. Kalau ada orang sudah umur 60 tahun, sampai batas itu, dia masih berbuat dosa, lewat 60, Allah sudah tidak kasih uzur lagi. Sudah susah dapat pintu tobat. Orang-orang yang 60 tahun ya masih suka berbuat dosa. Ada orang yang 60 tahun masih berbuat dosa? Ada. Saya masih ingat Pak, tempat pelacuran yang besar di Jakarta itu. Keramat Tungga. Pernah di syuting di televisi Pak, di RCTI. Waktu masih RCTI itu sepertinya televisi yang paling hebat dulu. Setelah RCTI, SCTV, kemudian TV One. Ada ketika dibongkar itu, ada reporter RCTI mewawancari salah seorang perempuan umur 60 tahun masih melacur. Ketika ditanya, ibu umur berapa? 60 tahun. Umur 60 tahun masih melacur. Iya, mau gimana lagi? Terus ditanya, dan ini pertanyaan lucu tapi menjijikkan. Terus pelanggannya siapa? Dia bilang, adalah anak SD, SMP. Dibayar berapa, Bu? 5.000. 5.000. Ada orang. Maka umur 60 tahun, kalau sudah lewat, kalau masih 60 tahun, itu Allah masih kasih uzur. Ini memang ya sudah. Tapi kalau sudah lewat 60 tahun, itu berbahaya. Ya. Kenapa ini disebut? Karena kenyataan di lapangan, fakta di lapangan, memang ada orang sudah tua kena STNK, sudah tua nakal kembali. Ada Pak, ada. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai penutup, nanti sisanya kita akan jawab insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut. Bapak Ibu, ada seorang ulama mengatakan, ketahuilah, tua itu nikmat. Tua itu sebenarnya nikmat. Di mana letak nikmatnya tua itu? Letak nikmatnya adalah dengan tua kita terhalangi untuk berbuat dosa, Pak. Dengan tua kita terhalangi berbuat dosa, dan itu hikmah di balik sabda Nabi, warna putih di jenggotmu, di kepalamu, itu jangan dicabut, biarkan dia begitu saja, karena dia akan jadi cahaya di hari kiamat. Ya, jangan Pak, jangan. Itu yang jenggot putih, sudah putih, mau disemir jadi hitam. Untuk apa? Untuk apa? Hikmahnya, dengan tua itu membuat kita terhalangi untuk berbuat dosa. Mau macam-macam. Ingat kok. Ingat umur. Itu terhalangi kita, Pak. Terhalangi kita berbuat dosa. Tapi ya apa boleh buat? Ada motong orang terlambat nakal. Ada orang terlambat nakal, Pak.
Kalau STNK ya sudah tua nakal kembali. Warna putih tua itu sekali lagi dia adalah penghalang, dia nikmat, dia penghalang kita untuk berbuat dosa. Mengko. Bahkan jangankan yang berbuat dosa yang halal sebenarnya, tapi kalau sudah tua dia bisa mengingatkan kita. Ya, misal lalu cerita poligami nah, umurmu sudah 60, semangat gitu. Sudah, kalau sudah umur 60 tahun, sudah. Kau tidak usah pikir yang begitu. Tidak usah pikir poligami, pikir poligon saja sudah. Ya. Alhasil, ya, bahwa tua itu adalah nikmat karena dia bisa menghalangi kita untuk melakukan keburukan. Ingat. Maka sekali lagi kita kembali, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak murka kepadamu. Artinya yakinlah dan berbaik sangkalah, Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang soleh. Kita sudah berusaha menjadi orang yang baik. Ada harapan-harapan kita, doa-doa kita tidak dikabulkan, sebenarnya bukan tidak dikabulkan. Belum. Dan seringkali penundaan itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang disegerakan. Itulah sebabnya berhubungan dengan doa, ada seorang ulama mengatakan, inni idza da'autullaha summa istajaba li farihtu marratan wa idza da'autullaha summa lam yastajib farihtu alfa marrah. Saya, kata ulama ini, saya lupa namanya, apakah dia dinisbatkan kepada Malik bin Dinar, beliau mengatakan, saya kalau berdoa lalu langsung dikabulkan oleh Allah, saya bergembira. Tapi kalau saya berdoa dan doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, justru kegembiraan saya 1000 kali lipat dibandingkan ketika saya berdoa langsung dikabulkan. Kenapa? Karena kalau saya berdoa langsung dikabulkan, itu adalah pilihan saya. Sedangkan kalau saya berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pilihan Allah. Wa inna khiratallahi li abdih khairun min khiratil abdil nafsi. Ketahuilah, sungguh pilihan Allah untuk hamba-hambanya jauh lebih baik daripada pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Maka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sungguh Allah tidak marah dan tidak meninggalkanmu wahai orang-orang yang soleh. Maka teruslah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Jangan lakukan apa yang dinasihatkan oleh set boy, Fajar set boy. Kalau kebaikanmu tidak dihargai orang, cobalah sekali-kali berbuat jahat, karena manusia lebih mudah mengingat kejahatan daripada kebaikan. Ini kalimat yang berbahaya, jangan sampai dinormalisasi. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, pengantar di surah Ad-Duha. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung, insyaallah bisa sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.